Bagaimana rasanya terjebak di tengah samudra luas selama 24 jam penuh, diterjang badai yang mengamuk hingga dikelilingi oleh predator paling mematikan di lautan, ikan hiu. Kali ini kita akan membahas alur cerita film yang diangkat dari kisah nyata memilukan di tahun 2009. Sebuah perjuangan hidup dan mati dari 4 orang sahabat yang awalnya hanya ingin bersenang-senang. Kalian penasaran bagaimana mereka bertahan? Langsung saja, kencangkan ikat pinggang, siapkan kopi kalian. Inilah dia, alur cerita film berdasarkan kisah nyata. Cerita dimulai dengan interaksi antara Marquis dan Nick. Marquis sempat bercanda mengejek masalah kulit Nick. Suasana terasa sangat akrab. Scene kemudian berpindah ke gym. Di sana, keempat sahabat ini, Marquis, Corey, Nick, dan Will sedang menjalankan rutinitas kebugaran mereka. Sambil melatih otot, mereka membicarakan pekerjaan mereka sebagai atlet profesional NFL. Terjadi perdebatan kecil yang cukup menarik. Mereka membandingkan profesi dengan postur tubuh. Setelah debat kusir yang panjang, mereka akhirnya sepakat bahwa tubuh yang besar memang lebih dominan dan paling dibutuhkan di lapangan hijau, dan postur idaman itu ada pada Marquis serta Corey. Karena pertemanan mereka sudah seperti keluarga, mereka pun merencanakan makan malam bersama. Di sanalah muncul ide spontan. Besok pagi, mereka memutuskan untuk pergi memancing ke tengah laut menggunakan kapal milik Corey. Di tempat lain, Will sibuk mempersiapkan bekal seperti roti isi dan minuman. Nick datang menemani Will, sempat salah fokus dengan jaket hujan Nick yang warnanya sangat mencolok. Will mencoba mencandainya, tapi suasana berubah haru saat tahu jaket itu adalah pemberian ibu Nick. Will pun segera meminta maaf. Tak lama, istri Will muncul dan baru mengetahui rencana keberangkatan mereka ke tengah laut. Keesokan harinya, mereka berkumpul di rumah Corey. Saat melihat kapal yang akan digunakan, Nick dan yang lainnya sedikit terkejut karena kapal itu ternyata kecil, tidak sesuai ekspektasi mereka untuk perjalanan jauh. Namun rasa antusias mengalahkan logika. Meski mereka tahu ada ramalan badai besok malam, mereka tetap nekat berangkat. Pikir mereka, kita tidak akan lama, sore juga sudah pulang. Sebuah keputusan yang nantinya akan mereka sesali seumur hidup. Sesampainya di pelabuhan, mereka bersiap berangkat. Ponsel-ponsel mereka dimasukkan ke dalam plastik demi menghindari air laut. Di detik-detik terakhir, Will sempat meragukan keamanan kapal tersebut. Namun Corey justru tersinggung, merasa tidak dipercayai dan diremehkan. Will yang tidak ingin merusak suasana akhirnya mengalah. Ia hanya memastikan satu hal, apakah ada alat komunikasi HT untuk keadaan darurat. Ketika Corey menjawab ada, Will pun merasa sedikit tenang. Kapal mulai membelah ombak menuju Teluk Meksiko yang sangat jauh dari daratan. Dalam perjalanan, Nick sempat mabuk laut, namun mereka tetap bercanda ria. Setelah menemukan titik yang pas, mereka menurunkan angkar dan mulai memancing. Awalnya membosankan, sampai akhirnya Marquis berhasil mendapatkan ikan yang cukup besar. Waktu mulai beranjak sore, dan mereka memutuskan untuk segera kembali ke daratan. Namun bencana dimulai di sini. Saat mesin dinyalakan, angkar mereka ternyata tersangkut di terumbu karang. Marquis yang bertubuh besar mencoba menariknya sekuat tenaga, tapi sia-sia. Mereka kemudian mencoba menarik paksa menggunakan mesin kapal. Intens, mereka terlalu percaya diri mesin itu akan berhasil, namun yang terjadi justru sebaliknya. Kapal mereka tertarik ke bawah, mulai bergoyang hebat, jumping, dan dalam sekejap cuaca berubah drastis. Air mulai bergejolak, ombak jaksa datang menghantam, dan boom, kapal mereka terbalik. Mereka semua terlempar ke air dingin. Dalam kepanikan, mereka mencoba meraih lambung kapal yang terbalik. Dengan sisa tenaga dan rasa percaya diri sebagai atlet NFL, mereka mencoba membalikkannya kembali. Namun sekuat apapun, kapal itu tetap tak bergeming. Will akhirnya sadar, kapal tidak akan pernah bisa mengapung selama angkar masih tersangkut di dasar. Dengan berani, Will menyelam ke kegelapan air untuk melepaskan angkar. Jujur ya, di sini Mimin agak kesal. Kenapa tidak dari awal saja mereka menyelam? Tapi ya, itulah manusia. Penyesalan dan ketidaktelitian selalu datang terlambat. Setelah tali diputus, ombak kembali menghempaskan mereka. Hari mulai gelap. Di daratan, keluarga Corey dan orang tua Nick mulai panik karena mereka tak kunjung pulang. Apalagi laporan cuaca menyebutkan badai besar sedang melanda.
Keluarga akhirnya melapor ke pihak berwenang. Tim SAR dan penjaga pantai menemukan mobil mereka masih terparkir di pelabuhan di tengah badai. Itu artinya mereka masih terjebak di tengah laut. Pencarian pun dimulai. Di tengah laut, kondisi semakin memprihatinkan. Corey dan kawan-kawan berusaha mengambil pelampung dari lemari kapal yang terbalik dengan cara menyelam, meski rasa dingin sudah menusuk tulang. Beberapa jam berlalu, badai semakin kencang, namun mereka tetap berpikiran positif. Will berhasil mengambil ponsel mereka, tapi apa daya, cuaca buruk membuat sinyal hilang, ditambah baterai yang habis total. Mereka terisolasi dari dunia luar. Tak lama, kapal melintas di kejauhan. Mereka berteriak dan menyalakan suar sekuat tenaga. Namun kapal itu terus melaju tanpa melihat mereka. Harapan mereka hancur. 10 jam terapung, Corey mulai terserang hipotermia parah. Ia mulai meracau, merasa tubuhnya terbakar panas, sesak nafas, dan emosinya tak terkendali. Di sisi lain, Kepala Basnas menjelaskan situasi mengerikan yang dialami mereka. Berada lebih dari 10 jam di air laut asin saat badai membuat metabolisme tubuh hancur. Tekanan darah naik, suhu tubuh mencapai titik ekstrim, dan pembuluh darah di paru-paru dan otak menyempit. Akibatnya, halusinasi hebat dan kehilangan kesadaran. Seironisnya, kondisi ini menyerang lebih cepat pada orang bertubuh besar dan berotot seperti Corey dan Marquis, karena metabolisme mereka yang cepat dan lemak yang mengikat salam. Terbukti, Corey mulai berhalusinasi. Ia merasa tubuhnya sangat panas dan ingin menyelam ke dasar laut. Nick mencoba menahannya, namun Corey tak sadarkan diri, terlepas dari pegangan, dihempaskan ombak, dan hilang ditelan kegelapan. Tak lama, Marquis pun mulai merasakan hal yang sama. Ia mulai berteriak-teriak kehilangan kesadaran. Basnas mengerahkan pesawat penyelamat. Nick dan Will sempat melihat lampu pesawat dan menyalakan senter. Basnas sempat melihat kilatan cahaya putih, namun karena kabut badai yang sangat tebal, mereka kehilangan jejak. Nick, Will, dan Marquis kembali dihempaskan ombak besar. Saat pagi buta, Nick dan Will tersadar. Mereka berhasil menggapai kapal, namun pemandangan di depan mereka sangat menyedihkan. Corey dan Marquis sudah tiada, terbawa arus laut. Mereka syok dan hampir putus asa. Dalam kedinginan yang luar biasa, Nick mencoba memberikan pakaiannya kepada Will agar Will tidak kena hipotermia. Namun Will menolak. Ia meminta Nick menjaga dirinya sendiri. Di tengah percakapan haru itu, tiba-tiba mereka dikelilingi oleh hiu-hiu besar. Mereka hanya bisa meringkuk di atas lambung kapal yang sempit. Putus asa mulai menyelimuti, namun Will yang tangguh mencoba satu keberanian terakhir. Ia menyelam ke dek kapal yang terbalik untuk mengambil sisa makanan dan minuman. Setelah makan sedikit, mereka melihat cahaya di kejauhan. Apakah itu mercusuar? Antara percaya dan tidak, mereka mencoba memeriksa ponsel. Tetap tidak ada sinyal, tapi Will tetap mengirim SMS, "Kami masih hidup," berharap pesan itu terkirim saat ada sedikit sinyal nanti. Will berpendapat mereka harus berenang menuju mercusuar itu. Namun semakin mereka berenang, mercusuar itu terasa semakin jauh. Ternyata itu hanyalah ilusi jarak akibat kabut badai. Mereka hampir terpisah, namun dengan susah payah akhirnya bisa kembali ke kapal. Kondisi Will mulai drop. Ia meringik kesakitan dan mulai menyesali hidupnya. Ia menyesal karena belum melamar kekasihnya. Ia menitipkan pesan terakhir untuk ibunya, meminta maaf dan mengatakan betapa ia mencintainya. Nick tegas menolak pesan itu dan membentak Will untuk bertahan dan menyampaikannya sendiri. Tapi maut tak bisa ditolak. Will mulai mengalami hipotermia hebat. Ia merasa kepanasan, meracau, dan nafasnya tersengal-sengal. Tiba-tiba, ombak jaksa datang menghantam dengan keras, dan Will pun lenyap terbawa arus. Kini, Nick sendirian di tengah samudra. Malam yang panjang berlalu, Nick berusaha sekuat tenaga bertahan di atas kapal. Dalam tidurnya yang setengah sadar, ia bermimpi didatangi oleh teman-temannya. Dan saat matahari terbit, tim penyelamat menemukannya. Kabar penemuan Nick tersebar ke seluruh dunia. Dari 4 orang sahabat atlet tersebut, hanya Nick satu-satunya yang selamat. Nick kemudian memberikan kesaksiannya di sebuah acara reality show. Dan atas dasar kesaksian itulah, film ini dibuat sebagai bentuk penghormatan bagi perjuangan hidup sahabat-sahabatnya. Itulah akhir dari cerita yang sangat mengharukan ini guys. Pelajaran hidup yang bisa kita ambil adalah tetaplah bertahan sampai akhir, lakukan yang terbaik dan jangan pernah melepaskan harapan. Oke guys, itulah akhir dari film kali ini. Terima kasih telah menonton. Bantu Mimin mengembangkan channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Mimin pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sampai jumpa di video selanjutnya.